Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Masyaallah muslimin, para pemirsa Foto TV dan pendengar radio yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kami ucapkan kembali kepada para pemirsa Foto TV dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Dan Alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa menyapa kembali para pemirsa Foto TV, InsyaAllah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, melalui program live interaktif yang selalu kita nanti-nantikan. InsyaAllah pada kesempatan kali ini akan dibimbing oleh Al-Ustadz Nizar Sa'jabal Hafidhahullah Ta'ala dengan tema fikih praktis ilmu waris, InsyaAllah. Dan Alhamdulillah kita telah bersama Al-Ustadz Nizar Sa'jabal melalui studio Fatwa TV Jakarta. Mari sama-sama kita sapa beliau terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, Ustaz. Kaifal akhbar, Ustaz? Alhamdulillah sehat. Baik, Ustaz, kita akan mengambil waktu Ustaz selama 1 jam mendatang nantinya, Ustaz. Marhaba. InsyaAllah. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa Foto TV, tentunya dengan tema yang telah kita tentukan, yaitu fikih praktis ilmu waris. Baik. Syukran, Ustaz, jazakumullahu khairan. Baik. Dan kemudian kami juga ingin menyampaikan bahwasanya program live interaktif Foto TV memungkinkan para pemirsa untuk bisa bertanya langsung kepada Al-Ustadz Nizar Sa'jabal Hafidhahullah Ta'ala. Tentunya dengan tema yang telah kita tentukan, kami ulangi sekali lagi bahwasanya pada kesempatan kali ini tema kita ialah fikih praktis ilmu waris. Jadi perhatikan, bagi barang siapa yang ingin nantinya menghubungi kami, pastikan bahwasanya pertanyaan sesuai dengan tema. Ya. Tapi kemudian bagi yang ingin menghubungi kami, silahkan hubungi kami melalui nomor layanan kami di 021 2123 2333. Dan tak lupa pula kami juga ingin menyapa para pemirsa Foto TV yang menyimak acara ini melalui siaran radio. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Serta kami juga ingin mengajak para pemirsa Foto TV dimanapun Anda berada untuk bisa bergabung bersama kami menyebarkan dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda semua, atas nama Yayasan Pilar Media Komunikasi dan atas nama Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Tidak memperpanjang lagi mukadimah, kita akan langsung mulai program live interaktif kita pada kesempatan yang mulia ini. Ya, sembari menunggu layanan telepon kita aktif atau sembari menunggu para pemirsa menelpon layanan kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang telah dirangkum oleh Dewan Redaksi kita melalui website dewanfatwa.com. Ya, Ustaz. Pertanyaan pertama, Ustaz. Dari hamba Allah di Sragen, Ustaz, Jawa Tengah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya. Yang pertama, apakah anak hasil zina dengan anak kandung itu termasuk saudara? Kemudian yang kedua, apakah anak hasil zina punya hak waris? Terima kasih, Ustaz, atas jawabannya. Syukran, jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Pertanyaannya gimana? Apakah anak hasil zina dengan anak kandung? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak hasil zina dengan anak kandung, berarti dia berzina dengan anak kandungnya sendiri. Sepertinya yang dimaksud, Ustaz, anak hasil zina dengan anak kandung yang setelah nikah, Ustaz. Pertanyaannya. Iya. Sebab redaksinya anak hasil zina dengan anak kandung. Waduh. Pertama, pemirsa Fatwa TV rahimani Allah wa iyyakum. Inilah satu fenomena yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La taqumu sa'atu inna min asyrati sa'ati an yurfa'al ilmu. Di antara tanda hari kiamat itu adalah ilmu ini diangkat. Wa yafshual jahal, kejahilan ini merebak di mana-mana.
wa yadhharu zina. Zina itu udah di mana-mana pula. Riba menjadi komoditi masyarakat. Minuman keras, narkoba juga merebak di mana-mana. Semua ini penyebabnya adalah hilangnya ilmu atau minimnya ilmu syariat yang dipelajari di tengah masyarakat. Sehingga yang menjadi pegangan adalah hawa nafsu, budaya orang-orang kafir. Kita sebagai orang tua punya kewajiban amam Allah, di hadapan Allah nanti. Apa yang sudah kita lakukan untuk anak-anak kita, menjaga mereka. Hendaknya kita sebagai orang tua menjaga maraknya pacaran-pacaran yang menjadi pintu perzinahan di mana-mana. Ini dosa besar orang tua, membiarkan anaknya pacaran. Dan pacaran itu adalah sudah pintu lebar terjadinya perzinahan di mana-mana. Wal'iyadzubillah. Begitu kita sendiri, kita harus menjaga anak-anak muda, adik-adik ini. Hindarilah yang namanya pacaran-pacaran yang menjadi biang kehancuran semuanya. Kemudian yang kedua, menjawab pertanyaan, apakah anak zina mendapatkan warisan? Pertama, siapa yang menikahi perempuan yang hamil ini? Kalau yang menikahi perempuan yang hamil ini adalah laki-laki yang bukan menghamili dia, bukan laki-laki yang menghamili dia, tentu para ulama sepakat bahwa sudah tidak ada sangkut paut dengan dia. Karena bukan dia yang menghamili. Tapi masalah yang kedua adalah jika yang menikahi ini adalah laki-laki yang menghamili perempuan ini. Jadi perempuan ini hamil karena dia berzina dengan si A ini. Anggap kita namai si A dia. Pacaran, kemudian zina, kemudian setelah itu hamil, lalu si laki-laki A ini menikahi dia. Ketika dia menikahinya dalam kondisi hamil sudah. Nah, maka lahirlah anak yang disebut dengan anak disebabkan karena zina ini. Status anak ini apakah dapat warisan atau tidak? Para ulama berbeda pendapat. Kebanyakan para ulama berpandangan bahwa dia tidak dapat warisan. Karena nasabnya tidak bisa disandarkan kepada si A. Jadi masalahnya di nasab, nggak bisa disandarkan si A. Sehingga anak ini tidak dapat waris dan si A pun tidak bisa jadi wali kalau dia cewek anaknya. Kalau anaknya perempuan. Ini pendapat kebanyakan para ulama. Pendapat yang kedua mengatakan dia bisa dapat warisan. Karena si A nasabnya dia bisa disandarkan kepada si A. Ya, bisa disandarkan kepada si A ini. Berarti si A ini bisa jadi wali. Nah, Dewan Fatwa dalam sidangnya yang keberapa? Yang ke-7 ya. Ya, sidang yang ke-7 membahas masalah ini dengan seksama dan dengan metodologi yang telah ditetapkan oleh Dewan Fatwa. Hasil dari persidangan itu diputuskan dengan berbagai macam dalil dan pertimbangan sosial masyarakat dan kemaslahatan. Dewan Fatwa menetapkan bahwa anak ini bisa mendapatkan warisan. Anak ini bisa mendapatkan warisan dan si A ini bisa jadi wali dan si anak ini bisa menasabkan dirinya kepada si A ini. Ya, ini keputusan Dewan Fatwa dengan mempertimbangkan pertama tidak ada dalil yang jelas dalam masalah ini. Memang tidak ada dalil dalam masalah ini. Yang ada dalam masalah ini adalah ta'lilat minal ulama. Hanya pandangan-pandangan para ulama. Kemudian yang ketiga, kita mempertimbangkan kemaslahatan dari sisi anak ini. Ya, psikologi anak ini yang kita jaga. Ya.
Wallahu a'lam bishawab. Berarti secara tidak langsung tadi Ustaz, anak hasil zina ini termasuk saudara dengan anak kandung yang memang dilahirkan setelah menikah, Ustaz. Ya, kalau kita berpendapat seperti itu dengan keputusan Dewan Fatwa, berarti anak mesti anak pertama ya. Ya, anak pertama. Anak pertama pastilah ya. Anak pertama ini berarti ya anaknya dia sama dengan anak yang kedua, ketiga, keempat. Ya, sama. Ya tentu bukan berarti ini memberikan ruang. Jangan sampai menjadikan kesimpulan bahwa ini jadi ruang. Ya, perzinaan tetap perzinaan, itu adalah dosa besar. Kalau nggak taubat, yang akan menjadi sebab dia akan diadab, ditungku di neraka jahanam. Seperti hadis Muslim, riwayat Imam Muslim, bahwa orang yang berzina, kalau dia nggak tobat, Allah akan adab di neraka jahanam, dan di neraka dia ditempatkan di sebuah tungku dalam kondisi dia telanjang bulat, dia dibakar, jadi double pemanasannya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Makanya kewajiban kita orang tua, terus kita sendiri anak-anak muda, adik-adik, ya hindarilah ini ya. Kalau memang dorongan pernikahan itu ada, ya cepat Anda menikah, tidak ada masalah ya. Tidak harus menunggu umur 25 tahun ya atau apa. Nah, umur Anda 20, 21, 23, ya Allah bismillah, kalau memang dorongannya kuat silahkan. Insyaallah, syukran Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya, dan kami juga ucapkan jazakumullahu khairan kepada yang telah mengirimkan pertanyaan. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Ummu Salma di Jakarta Timur. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, kami ingin menjual rumah warisan, bagaimana hukumnya apabila calon pembeli hendak menggunakan KPR untuk pembiayaannya? Apakah kami boleh melakukan transaksi jual belinya? Apabila tidak boleh, bagaimana solusinya mengingat rumah tersebut sudah terlalu lama dan belum dibagi warisnya, dan ada dari ahli waris yang janda dan memiliki anak-anak yatim? Syukran, jazakumullahu khairan. Ya, sepertinya pertanyaan ini lebih pas untuk masuk ke rubrik muamalat syariah ya. Tafadhal, nanti bisa dialihkan pertanyaannya ke para asatidz yang lebih kompeten dalam masalah ini. Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan. Tapi kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Saya ada dari Geni Suri Ayu di Kabupaten Bekasi. Pertanyaannya, bagaimana apabila seseorang yang menggadaikan sawahnya, kemudian dia meninggal dunia dan hutangnya belum dibayar sama sekali? Apakah boleh sawah tersebut menjadi hak milik orang yang memberi hutang? Dalam kasus ini, keluarga atau keturunan orang yang menggadaikan ini sudah tidak ada lagi. Syukran, jazakumullahu khairan. Sepertinya pertanyaan ini sudah ditanyakan di pertemuan bukan seminggu yang lalu, 2 minggu yang lalu sudah pernah ditanyakan. Ya, wallahu a'lam. Kita kasih kesempatan yang lain. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya saja. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Kalimantan Timur, Kota Samarinda, yang bertanya Indra Susandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya 3 bersaudara, 2 kakak saya perempuan dan saya sendiri laki-laki. Ibu kami meninggal 6 tahun yang lalu, dan dari cerita seorang tetangga, ibu dulu pernah berkata kalau tanah yang ibu miliki dibagi pada 3 anak-anaknya sama rata, yang sulung paling depan dan sisanya untuk anak kedua dan ketiga. Saya sudah menganjurkan agar pembagian warisan mengikuti syariat saja, tapi kakak sulung saya keberatan. Dengan berat akhirnya saya menerima saja putusan mereka. Gimana tanggapan Ustadz? Syukran, jazakallahu khairan. Nah, ini juga sama, pernah ditanyakan. Iya. Oh, pernah ditanyakan? Iya. Ini websitenya sama. Baik, Ustadz, kita coba cari pertanyaan lain. Tapi ala kulli hal ada satu faedah jamaah di sini yang ingin saya sampaikan ya. Hukum syar'i ini diambil dari orang yang kompeten tentang Al-Quran dan hadis. Kalau kita sebagai individu yang selama ini belum memahami Al-Quran, belum memahami petunjuk Rasulullah SAW, para ulama, para sahabat, tabi'in, tentu kita akan
kembali kepada orang yang kompeten, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi bertanyalah kepada orang yang faham tentang agama ini. Nah, fenomena yang terjadi di masyarakat, jadi masalah waris, ya. Kadang kita banyak mendengar dari tetangga, ini kamu harusnya begini. Kadang diatur oleh teman, enggak, saya dengar begini, ah ya iya. Kemudian, jadi banyak kita merujuk kepada orang yang tidak kompeten, karena ini hukum syar'i, ya. Atau merujuk kepada orang yang kompetennya di bidang lain, seperti kenotariatan, dia memang ahlinya di bidang notaris, atau dia kuasa hukum tata negara atau hukum pidana di negara kita, tapi hukum syariat dia nggak paham, ya harusnya kembali kepada hukum syar'i. Yang lebih lucu lagi masalah pernikahan, ya bertanya masalah hukum pernikahan, nanti masalah rias merias pakaian baju, nanyanya kepada salonnya, yang notabene salonnya adalah bencong. Boleh, nggak apa-apa, nanti sholatnya di jamak saja, maghrib sama isya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang berfatwa bencong, ya akhi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ini banyak masalah perkawinan, karena si pengantin didandanin dari asar, dia mau sholat wudhu ya berantakan ininya, takutnya begitu anggapan dia. Subhanallah. Jadi lebih parah lagi, omongan orang-orang ini dibenturin dengan omongan ustadz-ustadz yang faham syariah. Kita jawab baik dalam live seperti ini atau nanya langsung, ya. Kita jawab. Habis itu, Ustadz kata teman saya ini begini. Gimana ini? Anda nanya ke seorang ustadz yang Anda yakini faham ilmunya. Setelah dijawab, Anda benturin omongan ustadz dengan teman Anda. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini pelajaran buat kita yang menunjukkan bahwa ini kurangnya adab kita dalam berilmu, dalam mencari ilmu. Ya, barakallahu fikum. Insyaallah, syukran. Jazakallahu khairan atas waktunya sebentar tadi, Ustaz. Baik, kita akan melanjutkan pertanyaan yang ada di dewan redaksi. Anda coba scroll dari yang paling bawah nih, Ustaz, dari Dwi di Palembang. Beliau bertanya, saya memiliki 2 orang bibi yang tidak menikah. Mereka tinggal berdua di rumah yang dibangun bersama. Mereka memiliki 1 orang saudara perempuan yang menikah dan memiliki 3 anak laki-laki. Sedangkan 3 saudara laki-lakinya telah lama meninggal dunia. Apabila salah satu dari bibi saya ini meninggal dunia, bagaimana dengan pembagian warisnya? Mohon jawabannya, Ustaz. Syukran, jazakumullahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu rasulillahi wa ba'd. Prinsipnya, pemirsa Fatwa TV, seseorang ini kalau wafat, kemudian dia, kalau suami istri pasti ya, ketika nggak punya suami istri, berarti dia tidak punya anak, ya. Atau dia punya suami, punya istri, tapi dia tidak punya anak, maka warisannya itu pasti akan pindah kepada orang saudaranya, saudara kandungnya yang ada. Itu pun dengan catatan kalau ayahnya tidak ada, kakeknya tidak ada. Jadi si fulan wafat, nggak punya anak, nggak punya ayah, nggak punya kakek, alal qaulir rajih, pendapat yang kuat kalangan para ulama faraid. Berarti siapa ahli warisnya dia? Ahli warisnya adalah saudara-saudara kandung. Saudara kandung ini siapa? Saudara kandung laki. Oh, lakinya wafat semua, ya nggak apa-apa. Tinggal saudara perempuan umpamanya. Oh, saudara kandung nggak punya, mungkin punya saudara seayah. Ya. Nah, jadi saudara-saudaranya inilah yang akan jadi ahli waris. Seperti kasus ini, dia masih punya saudara kandung perempuan, kan? Jadi saudara kandung perempuan inilah ahli warisnya. Dan di situ nanti kalau ada asoba, karena saudara kandung kan mendapatkan fard, saudara kandung kalau nggak ada anak, nggak ada ayah,
Kalau satu orang ya setengah, kalau dua lebih ya 2/3. Loh sisanya diambil siapa? Sisanya diambil ponakan laki-laki dari saudara kandung laki-laki. Nah, dialah yang ngambil sisanya. Ya, wallahu a'lam. Insyaallah, syukran jazakumullahu khairan atas jawabannya. Taib, sebelum kita mulai melanjutkan pertanyaan dari dewan redaksi, Masya Allah, baru mau diajak untuk menelpon, ternyata sudah ada telepon yang masuk nih Ustaz. Masya Allah. Kita angkat telepon terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum Fata TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ahlan wa sahlan Umu Yodi, persilahkan. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa Ustaz. Begini Ustaz. Berhubungan dengan warisan. Bapak wafat 1985. Meninggalkan satu istri, 6 anak. 1945, Ustaz. 85. 85. Oke. Meninggal. 85. Oke, ninggalin Satu istri, 6 anak. istri 6 anak. Rumah warisan tidak dibagi sampai ibu wafat. Seingat anak, ibu pernah minta dibagi setelah bapak wafat saat adik bungsu lepas SMP. Tapi kami belum paham hukum, jadi kami keberatan. Ibu wafat 1995. Rumah itu masih belum dibagi. Sepengetahuan anak, ibu cerita bahwa rumah itu dibeli dari uang bapak, terus penjualan perhiasan ibu. Tapi kakak-kakak dan adik tidak tahu tentang cerita ini. Cerita ibu hanya bercerita kepada anak. Tahun 2017 kami sepakat menjual rumah ini dan membagi dengan besaran anak laki-laki mendapat 2 kali lebih besar dari bagian anak perempuan. Saat musyawarah, anak tanyakan hak ibu sebagai istri bapak dan juga karena ada harta ibu dalam pembelian rumah. Menurut kakak-kakak anak, ibu sudah wafat, jadi tidak dapat warisan. Meskipun sekarang sudah dibagi, tapi di dalam hati anak merasa bersalah pada ibu. Jadi bagaimana kasusnya seperti ini Ustaz? Apakah kami salah dalam pembagian hitungan warisan? Ya, cukup Umu Yodi ya. Ya, itu aja Ustaz. Ya, syukran jazakumullahu khairan. Ya, terima kasih Umu Yodi di Pekanbaru yang menyampaikan pertanyaan grup member Dirasat Islamiyah yang diampu oleh Dewan Fatwa. Ini pertanyaan ini menarik ini jamaah sekalian. Masyarakat kita ini cenderung mengatakan orang kalau sudah wafat ya, dia nggak dapat warisan. Padahal dia wafatnya setelah pewaris. Seperti kasus ini, pewaris wafat 85, istrinya wafat 95. Ya, terus warisan dibagi 2017. Berarti kan istri ahli waris. Ya kan? Jadi ini ahli waris, ini istrinya. Nah, walaupun ketika pembagian harta dia sudah tidak ada. Jadi inilah berhati-hatilah kita para jamaah. Jangan menetapkan hukum berdasarkan logika dan perasaan. Ini berbahaya. Nanti kita akan berada di dalam kezaliman, baghi, menzalimi orang. Ini bahaya, ini berarti dosa besar. Ini kesengsaraan ini di akhirat, ini bahaya kita jemaah. Jadi alangkah baik jangan mengambil kesimpulan pribadi, walaupun Anda bisa mengambil kesimpulan, tapi kesimpulan yang tidak berdasarkan dengan ilmu. Berarti kan kesimpulan yang nggak ada itu sama aja. Jadi menurut saya, wah itu bahaya. Memang Anda punya jawaban, tapi itu bukan jawaban sebetulnya.
Jadi makanya bertanyalah kalau kita ini tidak paham dalam segala hal, apa saja. Jangan cepat mengambil kesimpulan, jawaban atas sesuatu yang Anda nggak tahu. Allah berfirman, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Ya, jangan kalian berkomentar atas sesuatu yang kalian tidak punya ilmu. Jadi ibu di sini dapat warisan ibunya. Ini satu jawabannya. Yang kedua, adapun secara perhitungan, kalau mau dihitung waris panjang lebar, iya, ibu Anda dihitung dulu. Berapa warisan ibu Anda? Berapa harta ibu Anda yang dikeluarkan? Kemudian berapa warisan ibu Anda? 1/8 warisan ibu Anda. Setelah itu sisanya baru dibagi kepada anak. Habis itu uangnya ibu, yaitu hak uang dia sendiri dari rumah itu, kemudian hak dia 1/8 dibagi lagi kepada anak-anak. Ya. Sebetulnya kalau harta itu langsung dibagi kepada anaknya 6, sebetulnya tidak ada masalah. Kenapa? Karena semua harta itu toh ujung-ujungnya akan balik kepada anaknya. Cuman secara hitungan matematis di dalam warisan itu ada. Jadi kalau saudaranya mengatakan, enggak, ibu sudah nggak dapat warisan, oh ini nggak benar. Ibu Anda dapat warisan, tetap, cuman ujung-ujungnya akan kembali kepada 6 ini. Karena 6 ini adalah ada anak laki, ada anak perempuan. Tapi kalau anaknya ini cewek semua, wah ini harus dihitung detail. Karena ada ahli waris selain kalian yang muncul, yaitu saudara kandungnya ibu Anda, dia dapat warisan. Nah di sini alhamdulillah, apa itu anaknya ada yang laki, sehingga akan kembali ke situ juga kalau dihitung secara matematis. Jadi nggak boleh Anda mengatakan ibu nggak dapat warisan. Ibu Anda tetap dapat warisan, cuman hak ibu ya kembali lagi ke kalian lagi. Ya. Wallahu a'lam. Syukran jazakumullahu khairan atas jawabannya, dan kami juga ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ibu Muyudi yang telah menghubungi kami melalui layanan telepon. Pertanyaan selanjutnya dari Miftiano di Tangerang. Sepertinya ini pertanyaan yang sama dengan pertanyaan di awal tadi kita bacakan. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya saja, Ustaz. Jadi Asnizah Humairah di Sumatera Utara, Kota Medan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya mengenai cara pembagian warisan menurut hukum faraid. Jadi di sini nenek saya meninggalkan warisan tanah kepada 4 orang anak, yaitu 3 laki-laki dan 1 perempuan. Tetapi nenek saya dua-dua sudah meninggal. Begitupun 4 orang anaknya juga sudah meninggal. Jadi warisan tersebut jatuh kepada cucu-cucunya. Nah, dari anak laki-laki pertama memiliki 5 orang anak, yaitu 3 perempuan, 2 laki-laki. Anak laki-laki kedua tidak memiliki anak tetapi meninggalkan 1 orang istri. Anak perempuannya terputus, Ustaz. Pertanyaan terputus ternyata, Ustaz. Hanya sampai di sini. Mungkin bisa dijelaskan sampai di sini aja, Ustaz. Bisa. Jadi bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Pemirsa Fatwa TV, saya membuat gambaran ya. Coba lihat di di layar Anda. Jadi ada seorang nenek, ya. Nenek ini meninggalkan warisan, ya, dia punya warisan. Bahasanya nenek ya. Nenek ini punya anak 3 laki dan 1 perempuan. Dan semuanya ini juga udah wafat. Dan masing-masing ini juga sudah punya anak sendiri-sendiri. 3 anak ya. Jadi ini sudah punya anak, ini punya istri, punya anak. Begitu juga ini. Pertanyaannya, apakah warisan ini langsung turun ke garis cucu begini? Ke garis cucu? Jawabannya tidak. Ini salah menghitung begini.
Ya. Jadi ini salah menghitung begini ini. Terus bagaimana? Nah, si nenek punya warisan, ya kan? Maka warisan ini turun kepada 4 orang anaknya ini. Lu kan udah wafat Ustadz, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa wafat, ini berkaitan dengan hak, nggak ada urusan sama wafat dan hidup. Ya kan? Tinggal kita harus tahu kapan nenek ini wafat. Ya kan, dia kapan ini wafatnya. Kapan wafatnya. Kemudian 3-4 orang ini juga kapan wafatnya. Nah, kalau ternyata ketahuan bahwa mereka ini wafat setelah nenek, ya, dia wafat setelah nenek, maka 4 orang ini anak ini tetap dia tetap dapat warisan. Ya, dia tetap dapat warisan secara utuh walaupun dia wafat, dia tetap dapat warisan secara utuh. Ya. Terus gimana? Hitung dulu warisan dia. Setelah terhitung, maka hak masing-masing dibagi lagi kepada ahli waris masing-masing. Begitulah bertangga akhirnya cara menghitungnya. Kalau di bypass langsung, warisan nenek turun ke cucu, nggak bisa. Nggak boleh, ini zulm, ini kezaliman. Sekali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau tidak paham nanya daripada Anda menzalimi orang. Ya, barakallahu fikum. Fikum barakallahu Ustaz. Ahsanallahu ilaikum. Taib. Ya, pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Elvis Pialang di Kota Padang. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Nizar. Bismillah. Ada family meninggal, beliau perempuan, mempunyai 1 orang saudara dan suami, serta 1 orang anak angkat. Kusnidar menerima hibah dari bapaknya 1 toko dan 1 rumah yang dimiliki Kusnidar dan suaminya. Bagaimana pembagian harta warisannya? Syukran jazakumullahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Pemirsa Fatwa TV, kalau nanya warisan yang detail, ya, yang detail, jangan nanya secara umum begini, saya nggak bisa jawab. Jadi si fulan wafat, terus dia nggak punya anak, dia punya suami, terus dia punya saudara, ya, ini nggak bisa dijawab ini. Jadi yang detail, seorang perempuan wafat, dia meninggalkan seorang suami, masih hidup, terus dia nggak punya anak, dia punya saudara, yang laki ada sekian, yang perempuan ada ini. Yang detail, jangan dia ninggalin saudara, ya, terima kasih wassalam, ya saya juga jawab terima kasih wassalam. Karena nggak detail. Yang detail ini waris itu laki apa perempuan, kalau wafat kapan, ini masih hidup, yang mana yang masih hidup, yang wafat yang mana, kapan wafatnya, anaknya laki apa perempuan, saudaranya laki apa perempuan, yang detail. Ya, jangan punya saudara, anaknya sekian, saudaranya sekian, wassalam. Ya saya jawab wassalam juga. Jadi yang detail nanya ya jawab ya. Barakallahu fiik. Fiikum barakallahu, syukran jazakallahu khairan. Tapi Ustaz, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Iya. Ini mungkin kurang detail juga Ustaz, tapi ini jauh Ustaz dari Kuwait. Mungkin akan kita coba bacakan. Iya, coba. Semoga bisa dijawab. Tapi mohon pencerahannya Ustaz untuk cara bagi warisan. Ya. Istri meninggal pada tahun 2010, lalu suami menikah lagi dan punya 1 anak perempuan. Kemudian suami meninggal tahun 2018, 2019 istri kedua menikah lagi. Harta warisan beberapa bidang tanah dan rumah belum dibagi-bagi, ya karena sesuatu hal baru mau dibagi-bagi sekarang.
Bagaimana cara pembagiannya? Nah itu Ustaz, bagaimana cara pembagiannya? Ya apanya yang mau dibagi, wong Anda belum nanya. Ya Anda belum cerita. Sama ini. Ini ceritanya belum, terus tiba-tiba bagaimana caranya Ustaz? Ya apanya mau saya bagi, wong Anda belum cerita. Cerita yang detail. Tadi sudah detail nih, yang pertama bagus. Oh, nikah dengan istri yang pertama wafat tahun sekian. Terus anaknya berapa? Laki apa perempuan? Terus menikah lagi dengan istri kedua, punya anak laki apa perempuan? Wafatnya kapan? Kemudian yang istri yang kedua ini menikah lagi, punya anak apa tidak? Terus yang mau dihitung warisannya siapa? Nah begitulah jamaah, ini warisan masalahnya. Ya harus mendetail di dalam menjabarkannya. Ya, wallahu alam dan mohon maaf. Ya di sini tidak ditanyakan warisan siapa yang dibagi ini. Ya, kita juga bingung mau bagi warisannya siapa. Terus gimana mau bagi gitu. Barakallahu fikum. Syukran jazakallahu khairan. Tapi ini mungkin agak bersinggungan dengan pertanyaan pertama di awal kita tadi Ustaz. Cuman mungkin harus kita sampaikan jawaban, mungkin harus kita bacakan juga pertanyaannya Ustaz, karena sepertinya sedikit urgent bagi penanyanya ini Ustaz. Tapi penanya bernama Reni Anggreni di Jakarta Timur. Ada seorang anak perempuan sulung, dia mencurigai bahwa dirinya adalah anak di luar nikah. Alasan kecurigaannya sebagai sulung berikut. Itu anak pertama ya? Nah Ustaz. Ya. Yang alasan kecurigaannya sebagai berikut. Yang pertama, tanggal kelahiran anak tersebut adalah 6 bulan setelah orang tuanya akad. Kemudian yang kedua, ibu dari anak tersebut pernah bercerita bahwa zaman ibunya dulu pas muda, kejadian-kejadian di luar nikah sudah biasa, sambil mencontohkan ada saudara lain yang juga seperti itu. Anak perempuan ini pastinya tidak berhak dapat warisan. Yang ini ditanyakan bagaimana jika pembagian warisan, karena kalau tidak mau menerima pasti semua keluarga termasuk suaminya akan tahu rahasia ini. Syukran jazakallahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah wa ba'd. Ya, ini yang kita jelaskan tadi, bahwa dalam masalah ini memang masalah yang berbeda pendapat para ulama fikih dan tidak ada dasar memang. Semua hanya berpijak pada ijtihadat para ulama. Sedangkan Dewan Fatwa telah menetapkan dalam sidangnya bahwa yang kita lebih menguatkan pandangan bahwa itu tetap dapat warisan. Coba Anda lihat kemaslahatannya. Ya kan, kelihatan jelas. Ya orang bisa berubah. Dulu kita juga berpandangan bahwa oh iya dia nggak dapat warisan. Saya pribadi dulu berpandangan begitu. Nggak dapat warisan. Ya, pandangan kebanyakan para ulama. Setelah kita renungi, kita cermati, kita pelajari, kita diskusi sama-sama. Oh iya ya, benar ya. Ya. Jadi inilah kemaslahatannya. Orang kan perbuatan dosa memang harus ditutupi aib itu. Ya kan? Itulah orang yang beriman. Al-ithmu mahaka fi nafsik wa karihta an yatali alaikan nas. Dosa itu akan jadi beban buat di hati. Dulu saya berbuat dosa. Jadi beban, dia takut kalau dosanya nggak dihapus sama Allah. Dosanya nggak dihapus sama Allah. Kemudian dia takut dosanya ini diketahui orang. Ya inilah orang yang tanda keimanan itu ada dalam jiwanya. Ya, semoga Allah meneguhkan keimanan kita semuanya. Jadi kesimpulannya dia dapat warisan. Ya, ini anak yang dihasilkan dari zina tetap dapat warisan. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. Tapi Ustaz, bagaimana dengan kekhawatirannya Ustaz? Dia khawatir atas dirinya sendiri, ya, apakah ini? Karena masalahnya selesai. Dia dapat warisan, berarti kan masalahnya selesai, dia tutup mulut aja. Baik. Sudah. Insyaallah Ustaz. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Dan kita telah terhubung dengan penelpon kita selanjutnya. Ada Ibu Sekar. Ya. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum Fata TV. Waalaikumsalam. Ya. Dengan Dr. TV. Ya. Ya, silahkan. Silahkan. Saya dari Panana, Pak, Kuningan. Ya. Persilahkan Bapak atau Ibu iya. ini.
Insyaallah. Halo? Oh, tadi yang nelpon ibunya, Masya Allah. Ya tadi di ibunya. Sekarang dioper ke bapak ke saya. Baik, insyaallah Bapak. Ya. Persilakan Bapak pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Ya. Iya. Mau nanya ini, Tad, apa itu mertua saya tuh menikah dari istri pertama, punya anak 2 orang. Nanti dulu, Pak. Mertua, siapa namanya? Namanya Sekar sama Asep. Asep. Jadi Bapak Asep ya. Sekar sama Asep, Pak. Tad. Yang laki namanya siapa? Asep kan? Asep ya. Iya, Bapak Asep menikah dengan Ibu Sekar. Oh, bapaknya mah Pak Uci, Pak. Loh, yang menikah siapa, Pak? Yang menikah mertua saya tuh menikah. Namanya mertua Anda ini siapa Pak namanya? Uci. Oh, saya pikir Bapak Uci Ya, menikah dengan Ibu Yati. Ibu Yati. Ya. Oke, terus Punya anak 2. anak 2. 1 perempuan, 1 laki-laki. 1 perempuan, 1 laki. Oke, terus Pak? Nah, terus meninggal, ibu Yatinya meninggal, Pak Ucinya menikah lagi. Oke, meninggal. Tahun berapa Ibu Yani? Ibu Yati tahun 76 meninggal. 76? Iya, tahun 76. Wah, lama banget Pak, 76 ya. Saya belum sekolah Pak. Terus TK Menikah lagi belum, dengan Pak. Ibu Tini, punya Ya, dengan Ibu Ratna dulu, menikah dengan Ibu Ratna. Ibu Ratna, oke. Iya, Ibu Ratna. Nah, itu yang meninggalnya tahun berapa tuh kan, setelah itu lost kontak. Terus mertua saya tuh menikah lagi dengan Ibu Tini. Enggak, Ibu Ratna punya anak dengan Ibu Ratna. Punya anak, Pak, 2. Tad. Laki apa perempuan? Iya, laki perempuan. Ibu Ratna. Laki 2 laki. Dua-duanya laki. Iya. 2 Ya. laki. Oke, terus wafat. Terus, Ibu Ratna wafat. Nah, itu kan tidak diketahui keberadaannya tuh, Pak, yang Bu Ratna tuh. Nah, terus bapak saya tuh, mertua saya tuh, Pak Uci itu menikah lagi. Oh, menikah lagi. Terus Ya, Bu Ratna menikah ini lagi gimana sama Ibu ceritanya Tini. Bu Ratna ini? Nggak tahu. Terus menikah lagi dengan ibu siapa? Bu Tini Ibu berarti Tini. nikah 3 kali. 3 kali ya. Terus Ya. Punya anak lagi 1 laki. punya anak 1 laki, 1 laki. Oke, terus Ya, nah, terus bapak saya, mertua saya tuh meninggal. tahun Bapak tahun berapa? Mas? Bapak meninggal tahun berapa? 2020. 2020. Oke, ya. Ya. Terus ibu saya tuh, ibu Tini tuh meninggal kemarin tahun 2023. 2023. Ibu Ratna nggak ketahuan ya rimbanya ya, Ibu hilang. Ratna ya belum ketahuan itu. Oke, sip. Nah, Terus pertanyaannya Pak? pertanyaannya tuh pembagian itunya tuh warisnya tuh Tad. Oke, ini Ya. baru pertanyaan detail ini, keren. Iya. Terus yang terus kan ibu Tini tuh berarti meninggalnya baru nih tadi ya. Ya, Nah, terus itu waris Bu Tininya tuh, maksudnya yang anak tirinya tuh masih kebagi apa cuman anak kandung dia aja yang dapat juga gitu. Bapak lihat di televisi ya. Oh iya. Tad. Ya. Saya ngitung, Jazakallahu khairan. ya Bapak yang menikmati teh ya. Makasih Pak. Tafadhal, Ustaz. Ya, ini pertanyaan baru mendetail ini, cakep. Ya, yang lainnya nanti kalau nanya yang detail begini. Nah, kalau begini kita bisa menghitung. Bagaimana cara perhitungannya? Nah, jadi yang mau dihitung kan ini warisannya Bapak Uci rahimahullahu ta'ala. Jadi pernikahan pertama dengan Ibu Yati. Ibu Yati wafat
tahun 76. Anak umur 3 tahun ini. Terus punya anak 2, 1 laki, 1 perempuan. Menikah lagi dengan Ibu Ratna yang tidak diketahui keberadaannya. Punya anak 2 laki. Menikah kembali, ini yang kedua. Menikah kembali yang ketiga dengan Ibu Tini. Punya anak 1 laki-laki. Pak Uci wafat 2020. Kemudian Ibu Tini wafat 2023. Pertanyaannya, siapa ahli waris Bapak Uci? Waduh, pelajaran matematika. Siapa ahli waris? Siapa? Pak Uci. Bapak Uci. Wah, ini pertanyaannya ini, Bapak, ya kan? Siapa ahli waris Bapak Uci? Ahli waris Bapak Uci adalah yang pertama, bisa dilihat di layar, ya. Nah, ahli waris Bapak Uci adalah yang pertama istrinya, istri. Siapa istri beliau? Yaitu Ibu Tini. Nah, ini dapat warisan. Ya kan? Kemudian ahli waris yang kedua, siapa? Semua anaknya. Jadi anaknya berapa? 1, 2, ini 2, 4, ini 5. Berarti 5 anak Pak Uci. 5 anak Bapak Uci. Siapa aja 5 anak Bapak Uci ini? Nah, berarti lakinya ada 1, 2, 3, 4. Nah, berarti anak Pak Uci adalah 4 anak laki, ya, 1 anak perempuan. Jadi Pak, semua ini anak laki, ini anak 2 anak dari Ibu Yati, kemudian 2 anak dari Ibu Ratna, kemudian 1 anak dari Ibu Tini. Ini semuanya anak Pak Uci. Tidak ada nama istilah anak tiri di sini, tidak ada. Semuanya anaknya Bapak Uci. Jadi Anda jangan bilang anak tiri di mana? Enggak ada anak tiri. Semua di sini 5-5-nya anak Pak Uci. Ya, jadi 4 anak laki, 1 anak perempuan, semuanya dapat warisan. Ibu Tini juga dapat warisan. Kan sudah wafat, enggak apa-apa. Karena kan wafatnya belakangan 2027. Ya, jadi Ibu Tini dapat warisan 1/8. Sisa warisan itu diberikan kepada anak-anaknya. Contoh, warisannya 1 miliar, 1 M. Umpamanya Pak ya, 1/8 dari 1 M berapa? 125 juta, ya. Buat siapa? Buat Bu Tini. Sisanya berapa? Sisanya 875 juta. Jadi buat anak-anaknya. Gimana cara bagi? Anak laki ini masing-masing dapat 2 bagian. Masing-masing dapat 2. Jadi totalnya 2 dikali 4, 8. Anak perempuan dapat 1 bagian. Jadi dapat 1. 879 dibagi 9. Nah, saya mau ngitung secara praktis. Jadi berapa? Afwan Ustaz. 800. Lama. Hitung duit lama. 875 tadi saya. Ya, dibagi 9. 97. 97 juta. Nah. Ya kan? Jadi anak laki, anak lelaki masing-masing, ya, masing-masing dapat berapa? 97 kali 2. Jadi 194 Ya. juta. Ya kan?
masing-masing dapat itu. Anak perempuan dapat berapa? Dapat 97 juta. Nah, ini contoh Pak, kalau duitnya 1 miliar. Kalau duit Bapak 100 miliar ya Bapak hitung sendiri. Ya, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Loh sekarang sebentar lagi, Ibu Tuti sudah wafat, Ibu Tini sudah wafat. Ibu Tini ini wafat, warisan Bu Tini 125 juta buat siapa? Nah, sebentar, tak lanjutin. Jadi ini tahap yang kedua. Jadi Ibu Tini dapat warisan 125 juta, umpama tadi. Ini buat siapa? Buat siapa? Pertanyaannya, jawabannya adalah siapa ahli waris Ibu Tini? Siapa ahli warisnya? Nah, siapa ahli waris Ibu Tini dalam skema ini? Ya kan? Jawabannya, apakah dua anak ini, anak dari Ibu Yati, satu laki satu perempuan, apakah itu ahli warisnya Ibu Tini? Jawabannya bukan, karena bukan anaknya Bu Tini. Terus, apakah anak Pak Uci dari Ibu Ratna, dua laki-laki ahli warisnya Bu Tini? Jawabannya bukan. Lah terus anaknya Bu Tini yang mana? Anaknya Bu Tini satu laki-laki. Jadi siapa ahli warisnya Ibu Tini? Ahli warisnya Ibu Tini adalah siapa? Adalah satu anak lelakinya sematawayang. Jadi uang 125 juta itu buat dia semua. Loh, anak 4 yang lainnya nggak dapat? Enggak, karena bukan anaknya Bu Tini. Nah, ini namanya anak tirinya Bu Tini. Tapi kalau anaknya Pak Uci, ya 5-5-nya itu anaknya Pak Uci. Tapi kalau anaknya Bu Tini, ya 1. Ya, jadi duitnya Bu Tini berapa? 125 juta. Buat siapa? Buat 1 anak lakinya. Gitu. Jadi cepat, siapa yang pengen ngambil mantu, duitnya banyak dia. Masya Allah. Kan gitu kan. Ya. Masya Allah. Syukur Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Dan dengan berakhirnya jawaban tadi Ustaz, maka berakhirlah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Husnul khotimah, penutupannya enak. Masya Allah. Syukur Ustaz, jazakumullahu khairan sekali Ustaz atas waktu dan ilmunya. Ustaz, semoga selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla supaya kita bisa terus menuntut ilmu kepada Ustaz. Amin. Syukur Ustaz, jazakumullahu khairan, dan juga kami juga ingin mengucapkan jazakumullahu khairan kepada seluruh pemirsa yang telah mengikuti program live interaktif kita pada kesempatan kali ini, baik yang telah mengirimkan pertanyaan kepada website daunfatwa.com maupun yang telah bertanya langsung melalui layanan telepon. Mengucapkan jazakumullahu khairan. Kemudian kami ingin mengajak kembali para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada untuk bisa bergabung bersama kami menyebarkan dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda semua. Ya. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada semuanya. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas dari Studio Fatwa TV Jakarta pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.